Ada anak yang mengatakan begini, Pak, saya itu mengagumi J.K. Rowling. J.K. Rowling, oke. Makanya saya baca Harry Potter. Pak, saya itu mengagumi Andra Hirata. Makanya saya baca Laskar Pelangi. Pak, saya itu mengagumi Bapak. Tapi buku apa yang harus saya baca? Waduh, iya lagi. Aduh, gimana Pak itu? Jelek banget kayaknya Nangis itu sih, ya. saya jadi Bapak nangis sih saya. Bandung tuh memang gak kelar-kelar romantisnya, apalagi kalau diguyur hujan gini teman Pro 2 ya. Makin romantis teman Pro 2 kalau misalkan sore hari ini kita ngobrol-ngobrol ya tentang hal yang berbau-bau tentang prestasi ya. Ada satu sekolah teman Pro 2 yang memang kita undang ke sini, langsung gurunya, langsung juga wakil bidang kurikulumnya teman Pro 2, di mana kita akan membahas tentang guru berpengalaman, suara berpengaruh, mendidik dengan ilmu dan inspirasi. Sore hari ini kita sudah bersama dengan Pak Ismail Kusmayadi MPD GR selaku wakil bidang kurikulum dan juga guru berprestasi TK Nasional, juga Bapak Yoga Perdana SPD GR ya, guru mata pelajaran dan seorang MC profesional luar biasa. Selamat sore Pak Yoga dan Pak Ismail. Selamat sore. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ismail juga sehat ya. Alhamdulillah. Dari SMA Negeri 1 Banjaran. Wih, betul sekali. jauh lumayan loh ke sini. Perlu perjuangan kayak gitu. Macet nggak tadi Pak? Alhamdulillah tidak terlalu. Tidak terlalu ya, alhamdulillah. Belum macet. Belum ya. Cuman hujan mungkin ya. Betul. Lagi musimnya tuh teman Pro 2. Nggak apa-apa, karena kalau hujan katanya banyak rezeki. Kalau misalkan ngomongin rezeki buat guru-guru, ini mungkin semakin banyak prestasi juga. Betul sekali. Luar biasa. Sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu untuk Pak Yoga gitu ya. Pak Yoga mungkin bisa perkenalkan diri sendiri dan juga prestasinya apa ya, dan juga nanti kita ke Pak Ismail. Gimana nih Pak Yoga, guru berprestasi nih dalam hal apa Pak Yoga? Oke, halo teman Pro 2 semuanya, salam kenal, saya Yoga. Kebetulan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Banjaran sejak tahun 2025. Kalau saya pribadi mungkin tidak dari titik prestasinya dulu ya, tapi mungkin saya sebagian tenaga pendidik yang ikut berkecimpung di dunia public speaking, dan hal ini sering saya gaungkan dalam rangkaian pembelajaran, sehingga pembelajaran menarik begitu ya, karena biasanya ternyata intonasi dan juga pelafalan pada saat menyampaikan pembelajaran itu ketika disampaikan dengan sangat dengan teknik public speaking itu menarik buat anak-anak gitu. Jadi mengundang gairah siswa untuk bisa mendengarkan, oh iya Pak, apalagi mungkin bisa di-matchingkan dengan beberapa games yang menarik. Itu mungkin kalau dari saya, karena basicnya berbicara public speaking, basic saya pribadi dulu salah seorang yang introvert gitu ya, termasuk mungkin nggak mungkin. Serius ya. Dan juga saya gagap dulu, tapi karena memang terbentuk dengan keadaan yang membuat saya harus menguji mental untuk menyampaikan sesuatu dengan teknik pembicaraan begitu ya, akhirnya alhamdulillah bisa keluar dari zona itu. Wih, keren. Gitu. Ini contoh yang memang sudah berhasil teman Pro 2. Bukti bahwa yang namanya ngomong, komunikasi itu ada ilmunya. Betul sekali. Ya, jadi memang perlu dipelajari, kita melewati proses, dan akhirnya inilah Pak Yoga teman Pro 2. Kalau boleh tahu Pak Yoga ini ngajar apa Pak di sana? Saya pribadi ngajar biologi. Biologi. Wah, ini apalagi ngomongin biologi teman Pro 2 ya. Ini kayak ini amuba ya kan, membelah diri teman-teman. Itu harus ada pendeskripsian kata-kata yang jauh lebih menarik. Betul. Ya kan gitu. Dan ini dipraktekkan sama Pak Yoga setiap harinya. Betul sekali. Karena biasanya anak-anak itu cenderung, apalagi kalau ketemu sama jam terakhir. Kalau anak-anak kan harus dibuat semacam, ayo dong anak-anak bisa semangat lagi gitu ya, karena biasanya kalau ketemu jam terakhir yang pertama udah ngantuknya gitu ya, habis itu mungkin gairah belajarnya sudah mulai hilang. Nah kita coba biasanya dengan beberapa season games dulu, dan itu biasa saya gunakan di event-event gitu kayak di pernikahan. Coba saya terapkan kali ya untuk beberapa games yang menarik di pernikahan, terus habis itu diaplikasikan di ruang pembelajaran kelas, dan itu menarik ternyata. Wih, benar. Jadi walaupun misalkan pelajaran biologi Pak Yoga itu ditaruh di sesi akhir gitu ya, itu ditunggu-tunggu. Betul. Ya kan? Tangan sih memang. Iya. Sama siswa-siswinya. Oke, menuju ke Pak Ismail. Pak Ismail ini merupakan wakil bidang kurikulum dan juga guru berprestasi TK Nasional. Pak Ismail mungkin juga bisa bercerita bagaimana nih latar sebelumnya, Pak? Ya, teman Pro 2 mungkin
gaya bicara saya beda dengan Pak Yoga ya. Oke. Yang MC profesional. Kalau Bapak kayaknya guru killer enggak? Saya takut juga nih. Guru BP bukan ya? Bukan, Bukan ya. itu bahasa Oke. Indonesia. Bahasa Indonesia, rapi, SPOK ya. Oke. Betul, ya. Gimana Pak Ismail? Ya kebetulan kalau saya kan alumni dari SMA 1 Banjaran dulu. Iya. Kemudian mengajar di sana. Dan kebetulan punya S2 juga, S2 jurnalistik. Wow. Terus sekolah yang kebetulan saya bawa juga ke sini. Ya tentu kalau berbicara prestasi, ya alhamdulillah lah gitu ya. Semenjak terus berkarya, ya mungkin prestasi tertinggi saya itu waktu mengikuti Olimpiade Guru Nasional tahun 2019 ya, sebelum COVID gitu. Nah setelah COVID OGN itu tidak ada, belum ada lagi. Dan alhamdulillah waktu itu berhasil menyabet medali emas di tingkat nasional. Hebat, tepuk tangan dulu. Oh, keren banget. Keren. Jadi itu tingkat nasional Pak. Iya. Dalam perlombaan apa kalau boleh tahu? Olimpiade Guru Nasional. Olimpiade Guru Ya, bidang Nasional. bahasa Indonesia. Bidang bahasa Indonesia. Jadi itu teh gimana? Jadi antar guru gitu yang Jadi dilombakan. pertama seleksi di tingkat provinsi dulu. Oke. Jadi, itu ada 9 bidang mata pelajaran. Jadi masing-masing ada seleksi. Gitu. Oke. Nah, waktu itu di Jawa Barat kurang lebih sekitar 45 guru yang mengikuti seleksi. Kebetulan dari Jawa Barat saya sendiri yang untuk bahasa Indonesia ya. Iya, Untuk iya. bahasa Indonesia saya sendiri yang ke nasional. Wih. Ada juga dari biologi, dari bidang yang lain ya. Oke. Perwakilan Jawa Barat. Semuanya. Nah di tingkat nasional kita berkompetisi lagi dengan 12 finalis dari seluruh wilayah Indonesia. Wow. Hasil seleksi. Dan Bapak keluar sebagai juara. Alhamdulillah. Hebat. Berarti itu tuh yang Bapak bawa tuh adalah sebuah program atau usulan kurikulum atau kayak sebuah jurnal penelitian, Pak? Lebih kepada praktik pembelajaran. Praktik sebetulnya. pembelajaran, Dan, oke. karya yang sudah dibuat sebelumnya. Nah waktu itu saya mendapat challenge, mendapat tantangan memberikan membuat perangkat pembelajaran dan proses mengajar dalam waktu 20 menit, Yes. tapi harus menarik gitu. Oke. Nah, jadi waktu itu saya mendapat materi memerankan teks drama. Nih ya. Siswanya itu disediakan oleh panitia kurang lebih 20 orang dan saya tidak kenal kan mereka itu. Dan saya peserta itu harus membuat pembelajaran itu sangat menarik. Oke. Waktu itu saya bingung juga bagaimana. Bahasa Indonesia nih ya. Ini agak pusing juga nih Iya. bahasa Indonesia dibikin menarik ya kan? Bagaimana mengajarkan materi drama, Iya. memerankan naskah drama, memerankan tokoh drama gitu Yes. ya. Dalam waktu 20 menit anak bisa bermain peran. Iya, iya. Nah, mungkin karena entah kenapa waktu itu saya dapat ide menggunakan emoticon. Wah, hebat. Ini Gitu. teknologi dan anak-anak sekarang banget ya Pak ya gitu. disatukan Jadi, ya. Saya menyediakan alat peraga berupa emoticon, masing-masing emoticon itu 2 gitu. Misalnya emoticon sedih ada 2, emoticon marah ada 2 gitu ya. Berarti ada 10 tuh, karena ada siswanya ada 20. Kemudian dimasukkan ke amplop, Yes. kemudian anak-anak milih. Berarti kan ada yang sama 2 berpasangan. Nah dalam waktu 5 menit saya minta mereka untuk memikirkan satu hal gitu ya, yang biasa mereka membuat marah gitu, sesuai dengan emotikonnya gitu. Sesuai ya. Kalau marah gitu ya, kalau sedih, Iya. kalau gembira. Dan ternyata di luar dugaan saya sendiri itu berhasil gitu. Wah, hebat, keren sekali. Jadi ini jadi tools baru untuk mempelajari sebuah drama ya Pak ya, gitu. Nggak kepikiran. Ada emoticon muak nggak Pak? Itu saya jago. Saya jago. Ya. Dan satu lagi mungkin yang membuat waktu itu poin saya besar gitu. Iya. Karena saya membawa 10 buku Oke. yang sudah saya tulis. Wah, hebat. Tadinya iseng aja bawa gitu. Ternyata dia juga di penilaian gitu. Oh, nilai Nilai plus plus, tambahan ya. ya. Baik. Sementara peserta yang lain itu kebanyakannya jurnal. Oke. Kalau saya buku. Udah jadi buku justru kalau Bapak, keren pisan ya. Inilah teman Pro 2, bukti bahwa yang namanya pendidik di Indonesia itu berdedikasi penuh dan luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk semua guru yang ada di Indonesia termasuk Pak Yoga dan Pak Ismail. Ya, terima kasih atas usaha-usahanya. Ini benar-benar kayak mengupayakan pendidikan Indonesia itu maju
ya kan gitu dengan segala upayanya. Dan memang dari tadi terdengar kalau Pak Ismail tuh benar-benar tertata rapi diksinya. Kalau misal ngomong sama Pak Yoga itu lebih ke intonasi, artikulasi. Coba Pak Yoga berbicara mengenai prestasi, seberapa penting sih tenaga pendidik itu memiliki prestasi di luar kesibukannya mengajar sehari-hari? Betul sekali. Ini poin penting mungkin ya untuk guru muda khususnya gitu ya. Gak menutup kemungkinan karya juga terlahir seperti contohnya Pak Ismail. Betul. Beliau luar biasa. Sampai kaget, ternyata beliau sudah banyak sekali menulis buku gitu ya. Khusus bagi saya pribadi sebagai seorang tenaga pendidik gitu, yang berkecimpung di dunia pendidikan, guru itu harus punya satu kelebihan yang itu menarik untuk menjadi satu motivasi buat anak-anak. Biar ketika kita berada dalam kelas itu jadi center point, biar anak-anak itu tertarik dengan cara belajar kita, dengan cara menyampaikan materi kepada mereka gitu, dan termasuk mungkin mereka tertarik dengan apa yang kita kerjakan selain sebagai seorang pendidik. Saya selalu sekankan ke anak-anak gitu ya. Kalau kamu hari ini hanya untuk menekankan kamu bekerja di satu bidang dengan kamu mengesampingkan bakat kamu, itu kamu akan gitu-gitu aja kalah gitu. Dan yang paling penting saat ini di 4.0 itu kamu harus kreatif. Karena dunia kreatif saat ini memang sedang heboh-hebohnya gitu. Betul. Entah sampai kapan, tapi yang jelas saat ini dunia kreatif itu sedang hits banget gitu ya. Ini penting buat kalian. Kamu belajar public speaking, kamu gak bakal repot, kamu bakal diterima oleh kalangan manapun, dan kamu akan menjadi orang yang pertama untuk menyampaikan gagasan kamu. Itu menarik sih. Dan mereka kayak, oh iya ya Pak, kalau enggak kita mulai dari sekarang mau kapan gitu. Makanya insya Allah ke depan mungkin saya ingin ada program kayak public speak lead. Good school gitu ya. Nah ini mungkin kita canakan dari SMA 1 Banjaran dulu. Sampai kemarin saya coba posting, ternyata ada beberapa sekolah yang, ayo dong Kak, main ke sekolah saya, ada lu main ke sekolah saya. Jadi sistemnya kayak roadshow gitu Pak Yoganya ya. Nanti coba berkolaborasi sama Bapak waktu. Ini nih, Bapak emoticon ya. Bapak emoticon Banjaran teman Pro 2 ya, dulu cepisan pokoknya. Nah, ini kalau misalkan ngomongin tentang mendidik zaman sekarang, Pak Yoga masih relate karena Pak Yoga adalah tenaga pendidik kuda. Nah, Pak Ismail kan ini cukup senior. Artinya bukan gimana, maksudnya Pak Ismail ini sudah melewati beberapa generasi, ya kan? Mungkin sekarang kalau yang lagi SD tuh Gen Alpha, sekarang yang SMA tuh Gen Z akhir nih, ya kan? Mungkin Bapak juga dulu mengajar milenial, ya saya sangat yakin itu, Pak Yoga mengajar milenial. Dengan adanya perbedaan karakter mereka dalam belajar dan lain-lain, itu kesulitan nggak sih Pak Ismail untuk kayak berubah caranya, berubah toolsnya dan lain-lain dari masa ke masa tuh, dari generasi ke generasi, sulit ya sih Pak? Ya, sebetulnya apa ya, disebut sulit ya sulit gitu ya. Disebut mudah sebetulnya bergantung bagaimana kita ada kemauan untuk mengikuti perkembangan itu. Jadi guru itu kan sekarang dituntut adaptif ya. Nah, dituntut adaptif, mau tidak mau harus mengikuti bagaimana perkembangan zaman, perkembangan peserta didik dan sebagainya, sehingga cara belajar mengajar pun itu harus berubah gitu. Ikutin zaman ya. Sebetulnya dulu ya saya termasuk guru yang killer gitu. Takut pisan nih. Tapi kan kelihatan sih dari wajahnya. Kelihatan ya. Untung sekarang udah main emoticon ya. Jadi udah aman gitu kan. Jadi ternyata semakin kesini itu tidak relate lagi gitu ya. Terutama ketika saya terinspirasi membaca novel Toto Cham, karya Tetsuko Kuronayagi dan buku Multiple Intelligence. Nah, di situ saya berpikir, oh iya ya, salah saya mengajar dengan cara seperti ini. Harusnya pahami dulu kemauan anak itu seperti apa. Tidak bisa kita memaksakan anak itu harus suka bahasa Indonesia semua di kelas. Tetapi setidaknya kalau mereka mau saja duduk di kelas, itu sudah luar biasa gitu ya. Nah, alhamdulillah saya mencoba beradaptasi gitu ya. Ya sampai sekarang saya baik-baik saja lah. Killernya berkurang teman-teman. Bener. Jadi alhamdulillah, mungkin dulu ada masanya ketika guru yang memang masih pakai kapur, ada yang berisik lempar gitu kan ya, itu zaman Sandy dulu. Tapi kalau sekarang mah enggak ya, kalau berisik dikit wah langsung aja
ya emoticon yang keluar gitu kan ya. Oke, Pak Yoga, kalau misalkan tadi kan berbicara mengenai program, itu merupakan program yang diinginkan dari diri sendiri. Pak Yoga yang memang ingin melakukan sebuah roadshow demi kayak sharing pengalaman, ilmu yang dimiliki sama Pak Yoga. Tapi kalau dari SMA Negeri 1 Banjarannya sendiri, dari manajemennya, kepala sekolahnya, ada nggak sih program khusus gitu yang memang mewajibkan guru-gurunya untuk berprestasi lebih? Gitu. Ada nggak sih Pak Yoga? Kembali ke pribadi masing-masing mungkin Pak ya. Oke. Hal itu karena dari arahan sih memang kita harus menjadi harus menjadi pendidik yang selalu berinovatif, baik dalam hal apapun, dalam pembelajaran di kelas atau mungkin kan apalagi sekarang gubernur Provinsi Jawa Barat kan konten gitu ya. Makanya saya pribadi khususnya kalau ada pembelajaran yang menarik, saya bikin konten tuh di kelas konten. Tapi yang paling penting adalah tidak mengganggu pembelajaran. Gitu. Yang penting poinnya tetap disampaikan dengan hal-hal yang menarik begitu ya. Kalau secara khusus mungkin belum begitu ya, tapi insya Allah ke depan mungkin, karena kan tadi juga sudah berbicara sama Pak Ismail, kayaknya programnya bagus buat kita coba untuk yang pertama mungkin kita galangkan di SMA 1 Banjaran dulu, habis itu kalau memang nanti peminatnya banyak, gitu. Maksudnya untuk program yang tadi saya sampaikan gitu ya, mudah-mudahan ada dukungan tuh dari Bapak Kepala Sekolah, nggak apa-apa kita bawa nama SMA 1 Banjaran, karena gurunya, keluarganya yang akan menjadi bagian dari program tersebut. Betul, ya jadi didukung. Betul. Gitu. Semoga terrealisasi ya Pak Yoga ya. Amin. Oke, tadi kan Pak Ismail juga bilang, ya ini kan sebuah tantangan untuk saya ngajar generasi ke generasi yang beda nih, kayak wataknya, cara belajarnya, penerimaannya ya Pak Ismail ya gitu. Kalau Pak Yoga sendiri, bagaimana Pak Yoga ini melihat siswa-siswi yang Pak Yoga ajar gitu? Berarti dari kelas SMA kelas 1, 2, 3 ya? Enggak, saya mendapatkan tugas untuk mengajar kelas 11 dan 12. 11 dan 12, Betul. berarti 1 dan 2 ya? Iya. Gitu, 11 dan 2, no. Sama yang akhir 23 Zaman ya? kakak mungkin. Zaman 23 Kita sekarang kita ngitung 11, 12, 2 SMA gitu, 2 dan 3 SMA gitu kan ya? Iya. Berarti 2 kelas yang diajarkan? Enggak, kelas 11 itu saya ngajar sekitar 3 kelas. 3 kelas. Kelas 12 3 kelas. Oke. Kebetulan baru tadi pagi kita melaksanakan kegiatan pelepasan siswa kelas 12. Oh, alhamdulillah. Lulus 100% ya? Alhamdulillah hebat nih, SMA Negeri 1 Banjaran. Tepuk tangan dulu ya. Gitu. Nah, Pak Yoga, ini seberapa penting sih siswa-siswi sekarang yang diajar? Kalau berbicara mengenai anak SMA kelas 11 dan 12 itu sudah menuju dewasa dong ya? Betul. Gitu, kayak hampir peralihan menuju dewasa muda. Dari teenager gitu sampai ke dewasa muda. Nah, itu penerimaannya pasti akan sedikit berbeda dengan anak-anak SMP dan SD. Betul ya kan? sekali. Nah, seberapa penting sih guru yang menginspirasi untuk mereka, Pak Yoga? Untuk kelas 12 nih, saya berbicara kelas 12. 11 dan 12. Oke, 12 dulu, karena 12 mungkin ini mereka akan menuju ke gerbang berikutnya dan mereka akan melanjutkan satu bentuk kehidupan yang berbeda. Iya. Ketika mungkin peralihan dari masa pelajar, kalau melanjutkan mungkin menjadi seorang mahasiswa, Betul. kalau bekerja mungkin menjadi seorang pekerja dan sebagainya gitu ya. Saya sering menekankan kepada mereka, anak-anak jadi satu yang bisa membanggakan khususnya buat diri kamu. Umumnya kamu juga bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Kalau kamu nggak mulai dari sekarang, mau kapan? Hidup itu singkat, maka kita harus menjadikan hidup yang singkat sesuatu yang bermakna sekali. Ya. Dan saya sering menyampaikan, bahkan mungkin sebelum pelajaran dimulai, nggak salah kok kita mencoba apapun yang poinnya halal. Kamu berjuang, nggak usah malu-malu. Kamu live streaming juga nggak apa-apa, itu hal yang menarik dan positif buat kamu gitu. Nggak bisa jadi kan yang nonton ya bertahap lah, yang namanya kehidupan kan nggak langsung jelek gitu kayak membalikkan telapak tangan. Tapi kalau kamu bisa mulai dengan langkah kecil, suatu saat nanti kamu akan menemukan langkah besar untuk menemukan poin, oh ini ternyata hidup yang mungkin didapatkan oleh banyak orang gitu. Karena sekali lagi untuk menjadi, ya kita tahu lah lowongan pekerjaan semakin kecil gitu ya. 19 juta cenah. Aku. Saya juga khawatir ini anak-anak yang lulus nanti Gimana ya? 19 juta apa 19 ribu gitu ya, 19 juta cenah gitu ya, khawatir ya? Khawatir, tapi Oke. mudah-mudahan. Sampai tadi mungkin mereka sambil bilang, Pak loker dong, loker, kamu mau jadi tim loker? Udah pada ini Udah ya? pada itu, Oke. betul, udah pada
Pak loker ya, nanti kalau Bapak ada event ajak aku ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Iya. Buat pengalaman pertama gitu. Benar. Jadi memang dalam transisi atau mungkin kayak peralihan dari awalnya di apa ya, lingkungan yang serba diperhatikan. Betul. Mereka memiliki jati diri seorang siswa sampai pelepasan kayak nih pencarian jati diri sebenarnya nih ya. Betul. Di situ tugas berat Pak Yoga pastinya untuk Iya. menyisipkan kayak pesan-pesan yang baik untuk masa depan mereka. Gitu. So that's why itu penting banget teman Pro 2 untuk memiliki guru yang berprestasi, punya banyak pengalaman ya, yang memang bisa sharing banyak hal apapun seperti Pak Yoga tadi sudah sampaikan. Gitu kan ya. Nah, kalau Pak Ismail, dengan Pak Ismail berusaha sebanyak seperti kayak bikin 10 buku Pak Ismail ya, itu luar biasa gitu kan ya. 10 buku, terus juga menemukan metode tertentu bahkan sampai keluar menjadi juara nasional. Sebenarnya Pak Ismail yang ada di benak Pak Ismail tuh goalsnya apa sih Pak? Gitu sampai kayak itu tuh Pak, itu tuh bukan sesuatu yang gampang Pak, itu tuh kalau saya ya bikin skripsi aja saya nangis Pak dulu. Gimana Pak Ismail? 10 buku itu yang dibawa waktu OGN. Totalnya 60 buku. Oh, ya, total 60. Hebat, tepuk tangan. 60 buku. 10 yang dibawa ya. Jadi Saya lupa total mau 60. bawa buku tadi, buku yang baru terbit, judulnya Guru Juga Bisa Nulis. Oke. Mungkin nanti bisa dikirimkan ya ke sini. Masya Allah. Spesial ya, Alhamdulillah. spesial penyiar kita yang luar biasa. Jazakallah khairan katsiran. Gimana tuh Cuma, Pak? yang ada dalam pikiran saya hanya satu, bahwa guru itu harus berkarya. Jadi bagaimana guru didengar, bagaimana guru diteladani oleh siswa. Ya kalau tidak ada karyanya apa gitu. Nah, ini ada satu dulu ketika saya masih mengajar honor di salah satu sekolah di Bandung, ada satu siswa yang bagi saya sampai sekarang itu menjadi menjadi cambuk luar biasa. Ada anak yang mengatakan begini, Pak, saya itu mengagumi J.K. Rowling. Oke. Makanya saya baca Harry Potter. Pak, saya itu mengagumi Andre Hirata. Makanya saya baca Laskar Pelangi. Pak, saya itu mengagumi Bapak. Tapi buku apa yang harus saya baca? Waduh, iya lagi. Aduh, gimana Pak itu? Jelek banget kayaknya Nangis itu sih, ya. saya jadi Bapak nangis sih. Saya update status saya. Itu yang membuat saya, wah, saya harus berkarya. Iya. Apapun saya harus berkarya. Wih, bener. Baca bukan ya? Ya, dan akhirnya sekarang pun saya ingin menularkan itu kepada Bapak Ibu guru di sekolah saya terutama. Dan alhamdulillah waktu itu pernah mengadakan pelatihan menulis. Jadi guru-guru di Banjaran sudah menerbitkan buku kumpulan karya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal bagi mereka juga untuk terpacu untuk berkarya gitu. Itu intinya sih. Luar biasa. Jadi siswa mendengar guru, mendengar siswa sekarang ya Bu ya. Iya. Karena gurunya, oh iya gurunya juga bagus gitu. Oke. Jadi kalau kadang-kadang saya juga dapat curhatan ya, Pak, guru juga tahan nulis kan. Kerjanya ngedikte mulu ya kan, tapi jarang nulis gimana? Iya. Kritis anak-anak sekarang luar biasa. Bener. Beda kayak zaman dulu kita mah takut ya. Takut. Iya, ada guru lewat kumpul gitu. Nah, ini Pak, artinya saya di sini kalau bisa menarik kesimpulan, kualitas guru-guru zaman sekarang tuh luar biasa. Ya, segala hal diupayakan demi kemajuan pendidikan yang tadi juga sempat kita bahas gitu kan ya. Namun ternyata miris nih berbanding terbalik dengan nasib yang memang sekarang menjadi isu. Nah, Pak Yoga sama Pak Ismail melihat hal tersebut nih, yang memang sedang kita gonjang-ganjing se-Indonesia kan gitu kan ya. Nasib guru gitu, pendidik, tenaga pendidik yang memang ini lagi sedih. Saya mah kalau membahas itu tuh gimana nih pandangan Pak Yoga dan Pak Ismail? Pak Yoga dulu deh. Oke. Negara berkembang khususnya Indonesia. Iya. Karena kalau kita melihat ingin menjadi satu, kita berbicara Jepang. Yes. Jepang ketika dibom Hiroshima dan Nagasaki, mereka siapa yang diselamatkan pertama kali adalah guru. Guru ya. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kecerdasan bangsa itu ditemunya ada di seorang guru. Gimana satu bangsa mau punya karakter kalau gurunya tidak diselamatkan ketika itu. Kita berbicara Indonesia. Kalau melihat memang dengan kondisi yang sekarang, kita melihat mirisnya mungkin untuk yang di Jawa Barat di beberapa pelosok yang mereka perlu menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai ke sekolah, jembatan yang belum tersedia, sarana yang belum memadai, gitu ya. Kita miris melihat hal demikian. Saya berharap ke depan semoga siapapun yang memang saat ini ingin bercita-cita untuk menjadi seorang guru dan saat ini sedang melakukan atau sedang berkuliah dengan menempuh jalur pendidikan seorang guru, kamu harus kuat. Kuat mental. Karena ya
guru Indonesia berbeda dengan guru Bener. yang ada di Eropa Kayaknya. yang gajinya itu puluhan juta Puluhan gitu. juta tinggi-tinggi Dan ya. untuk teman-teman guru yang memang nasibnya belum baik saat ini gitu ya, ya kita mau, ini sudah bukan rahasia umum lagi, Iya, ketika iya. guru digaji 300.000 dan Iya. dia ada seorang kepala keluarga gitu. Betul. Miris rasanya. Betul, betul. Bagaimana mau menafkahi seorang atau seorang istri dan anak Mhm. ketika gajinya tidak sesuai dengan harapan. Yes. Ya. Tentu kan mereka pasti akan mencari jalan untuk mencari tambahan. Mhm. Ada banyak di sosial media gitu, YP gitu, ketika seorang guru pulang habis itu bajunya dilepas, dimasukin ke tas, mereka ngambil aqua gitu, ini kan miris. Masa katanya bangsa besar, ya, kita harus belajar dari Jepang. Jepang itu ada sebanyak ya, tapi mereka begitu luar biasa. Yes. Dan kita berharap semoga guru semakin di depan, Amin. jangan kalah sama yang lain. Ya, itu teman Prodo menjadi harapan dan doa kita semuanya. Betul. Karena saya ini juga kemarin kayak ada satu berita guru tersebut subuh ya Betul. dia numpang truk sayur. Tuh kan. Ya kan, truk sayur yang Yes. lewat, pulangnya juga nunggu-nunggu truk sayur, habis itu malamnya serabutan apa gitu kan ya. Nah, dengan gaji yang tidak nyampe 300.000 bahkan gitu kan ya. Dan itu apalagi di pelosok ya. Jadi kalau teman Pro 2 berbicara guru, jangan melihat kota Bandung, Jakarta, beda ya. Ya, gitu. Kita melihatnya kayak pelosok itu Indonesia sangat luas, teman Pro 2 daerah 3T juga sangat luas dan mereka juga masih butuh tenaga pendidik yang luar biasa gitu. Dan ini ternyata ke situ ya gitu. Nasibnya belum baik kalau tadi kata Pak Yoga. Kalau Pak Ismail bagaimana melihat hal ini Pak Ismail? Ya, memang kalau dilihat dari penghargaan, mungkin apa ya? Saya sih selalu teringat pesan kakek dulu ya. Ketika saya lulus SMA, saya ditanya mau jadi guru atau mau jadi pengusaha. Saya mau jadi guru. Oke, kalau jadi guru niatnya ibadah. Karena nggak ada lagi gitu kecuali itu niatnya. Itu satu ya. Yang kedua, memang dari awal sepertinya kita salah melangkah ya. Indonesia dan Jepang itu bangkit sama. Ketika Jepang dibom, Hiroshima dan Nagasaki itu hancur. Indonesia bangkit merdeka kan gitu. Cuma bedanya ketika Jepang hancur, yang ditanya ada berapa guru yang tersisa, kan gitu. Kalau Indonesia yang ditanya ada berapa beras yang masih ada. Aduh. Jadi yang diisi perut Perut. sampai sekarang. Iya lagi, aduh, takut. Nah, Oke. satu lagi. Bagi saya secara pribadi memang pesan kakek itu gitu gitu. Yes. Nah, jadi saya menikmati saja jadi guru dari mulai guru honorer dulu 10 tahun gitu ya. Terus dia ditakdirkan jadi PNS setelah 5 kali gagal tes gitu ya. Sempet ya. Tapi memang satu kebahagiaan bagi guru adalah ketika melihat anak didiknya itu berhasil. Yes. Makanya saya sering menyampaikan ke guru-guru ya kalau dalam rapat dan sebagainya. Bapak Ibu guru itu mau jadi seorang pendaki yang sukses atau menjadi pemandu pendaki. Oke. Guru itu bukan menjadi pendaki yang sukses, tetapi menjadi pemandu pendaki bagi anak-anak yang ingin sukses. Yes. Sekarang misalnya ya, kita bangga ada salah satu, salah daerah. Nggak apa-apa Pak. Jadi promosi gitu ya. Jadi ada dong. satu siswa yang Iya. sekarang jadi finalis The Icon Indonesia. Wow, siapa namanya? Nah, kalau teteh tahu nonton The Icon Indonesia, satu-satunya siswa yang pakai kerudung itu dari SMA 1 Banjaran. Wih. Sylvia dari Bandung. Sylvia. Oh, kita bangga. Bu. Bangga banget. Jadi sebagai Banjaran guru, punya. Banjaran punya. Masya Saya Allah. lelah itu kemudian menjadi hilang gitu. Ya. Ya Allah, ini anak kita gitu ya sampai Iya. ke TV nasional. Guru nama Tuti ya. Aduh, ini tuh tahu waktu kecilnya baunya, cenah ya, gitu. Itu ya memang menjadi sebuah pencapaian dan kebahagiaan pribadi, ya kepuasan pribadi teman Pro 2 dan pasti juga kalau saya melihat semua ini, kita terlepas apa yang memang kita dapatkan secara materi gitu, kepuasan pribadi itu lebih besar, Betul. ya kan Pak, dan pastinya juga sebuah ibadah yang menjadi sebuah amal jariah. Yes, tepuk tangan dulu buat seluruh guru di Indonesia, teman Pro 2 yang luar biasa memajukan Indonesia.
Yes, dan pastinya nih guru berpengalaman, suara berpengaruh, mendidik dengan ilmu dan inspirasi tidak diragukan lagi. Guru-guru sekarang luar biasa, baik yang di negeri, SD, SMP, SMA, TK, bahkan ya kan, dosen-dosen sekolah negeri, swasta, semuanya berkualitas, ya kan, semuanya memikirkan yang terbaik untuk siswa-siswinya. Baik, kalau begitu, Pak Yoga dan Pak Ismail, terima kasih banyak sudah hadir di studio Pro 2 ya dari Banjaran. Salam untuk seluruh staf ya yang memang staf dan juga pengajar dari SMA Negeri 1 Banjaran, dan kepala sekolahnya siapa namanya? Dr. Andes Iwan Kurniawan. Assalamualaikum Pak Iwan. Semoga lagi mendengarkan. Kalau dadah-dadah di sini sama Pak Iwan. Terima kasih sekali lagi, dan semoga nanti kalau misalkan ada siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 1 Banjaran kita undang ke sini ya Pak ya. Jelas sekali. Sylvia ya Pak. Sylvia, ya. kita suruh nyanyi, Iya, kita boleh Sylvia Pak ya kalau gitu ya. Oke, atur nuhun Pak Ismail, Pak Yoga, ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, saya masih terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Stay close on 96 FM.